Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan materi pada perkuliahan mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional pada sesi yang kedua ini. Tadi sesi pertama ada 3 sesi, ada dua sesi, ada 2 rekaman Zoom. Nanti insya Allah Jeng Evi akan mengirimkannya di grup, sehingga Bapak Ibu sekalian yang belum berkesempatan untuk gabung pada kuliah hari ini bisa mengikuti perkuliahan melalui rekaman videonya. Terima kasih banyak Pak Lukman sudah bergabung. Mari kita kuliah di sini ya Pak ya, berempat gini. Baik, kalau pada sesi yang tadi, sesi pagi, saya sudah menjelaskan tentang apa sih isinya Marrakesh Agreement. Sebagai gambaran, Marrakesh Agreement itu terdiri dari 4 aneks. Aneks 1 tentang multilateral agreement, kemudian aneks 2-nya tentang dispute settlement rules, yang dari aneks 2 ini kemudian lahirlah lembaga peradilan untuk WTO yang disebut dispute settlement body. Kemudian yang aneks yang ketiga itu tentang trade policy review mechanism, dan aneks yang keempat tentang plurilateral agreement. Tadi pada sesi yang pertama sudah saya jelaskan bahwa aneks 1, 2, dan 3 sifatnya adalah compulsory. Artinya apa? Semua anggota WTO pasti terkena aturan itu. Anggota WTO tidak bisa memilih, saya mau ikut aneks 1, tapi nggak mau aneks 2, dan seterusnya, tidak diperbolehkan. Pada intinya, aneks 1, 2, dan 3 bersifat compulsory, akan menjangkau semua negara anggota WTO. Sebagai ilustrasi, kalau di PBB, semua anggota, kan PBB itu punya court system, namanya ICJ, International Court of Justice. Tetapi sifatnya itu tidak compulsory. Contoh, jadi tidak mewajibkan semua negara anggota PBB itu akan tunduk pada ICJ. Contohnya Indonesia itu tidak tunduk pada ICJ. Nah, tetapi kemudian di WTO, semua negara anggota WTO itu wajib tunduk pada Dispute Settlement Body, yang aturannya ada di Aneks 2 tentang Dispute Settlement Rules, gitu ya. Nah, ketentuan tentang aneks ini artinya jika negara anggota bersengketa berkaitan dengan materi yang ada di Aneks 1, di Aneks 2, Aneks 3, dan juga mungkin bisa bersengketa tentang tata cara rules on settling dispute, itu bisa diajukan ke Dispute Settlement Body. Tentang Dispute Settlement Body akan sekilas kita bicarakan besok. Nah, tadi saya mohon izin share lagi, saya ulangi Bapak Ibu sekalian. Nah, baik, ini saya sebutkan, ini tadi yang saya sebutkan, review lagi, ini yang saya sebutkan tadi itu adalah ketentuan tentang, ini adalah gambaran besar, ada aneks 1, 2, 3, 4. Aneks 1 itu punya aneks 1A tentang perdagangan barang, 1B tentang perdagangan jasa, 1C tentang perdagangan berkaitan dengan intellectual property. Aneks 1, Aneks 3 tidak punya sub-aneks, Aneks 4 punya 4 sub-aneks awalnya, tetapi kemudian tentang ketentuan tentang dairy agreement itu, the International Dairy Agreement sama bovine meat itu sudah dihapus sejak tahun 1997, sehingga sekarang yang masih berlaku itu adalah ketentuan tentang civil aircraft dan government procurement. Ya. Nah, bersama-sama dengan Aneks 1A, itu Aneks 1A tidak berdiri sendiri. Aneks 1A punya 12 kelengkapan agreement lainnya, yang subject matters-nya pada goods, itu yang melekat pada Aneks 1A. Nah, saya akan pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang 12 perjanjian ini. 13 itu termasuk GATT-nya, sehingga ada 13. Saya tentu saja dengan keterbatasan waktu yang kita punya, tidak mungkin saya menceritakan satu persatu, tetapi saya akan mengcover setiap isu secara garis besar, sehingga Ibu Bapak sekalian mempunyai gambaran tentang isi Aneks 1A itu apa saja, gitu ya. Saya mohon izin untuk menjelaskan tentang terlebih dahulu. Jadi kalau di dalam WTO kalau secara perjanjiannya itu strukturnya seperti ini. Tetapi kalau dalam pembahasannya secara keilmuan, ketentuannya WTO itu bisa dibagi tentang rules on market access dan rules on unfair trade practices. Setidaknya itu 2. Nah, ada 5 ketentuannya, yang 2 ini yang akan kita bicarakan. Yang pertama, itu saya akan membicarakan tentang rules on market access, gitu ya.
Bentar, saya akan ini kan. The rules rules on market access. Apa itu yang pertama? Yang pertama kita bahas adalah apakah market access itu? Apakah market access itu? Market access itu adalah keleluasaan negara untuk mengakses pasar internasional tentu saja. Keleluasaan negara untuk mengakses. Jadi bisa keluar masuk barang dengan mudah, bentar ya, dengan mudah mengekspor dan mengimpor komoditas tanpa hambatan. Tanpa hambatan itu harus leluasa demikian. Oke, berkaitan dengan rule on market access, itu aturan apa saja sih yang berkaitan dengan yang dikategorikan oleh market access? Kalau di WTO ada 2, itu berkaitan dengan tarif, dan satu lagi berkaitan dengan kuota. Oke ya. Saya ngomong tarif. Tarif itu apa, Bapak Ibu sekalian? Tarif itu adalah pungutan pungutan yang ditarik gitu ya, pungutan yang bea atau gini aja, bea yang dipungut oleh negara terhadap komoditas, biasanya barang yang masuk ke wilayahnya dipungutnya di perbatasan. Kalau di dalam perbatasan, kalau di dalam bahasa perdagangan internasionalnya itu istilahnya adalah at the borders. At the borders. At the border. Dipungutnya sekali ketika barang itu masuk. Jadi semua barang yang berasal dari luar negeri ketika masuk ke pasar domestik, dia pasti akan tidak tiba-tiba masuk ke mall, nggak bisa gitu. Nggak tiba-tiba masuk ke gudang Anda, itu nggak bisa. Dia kan pasti ditransportasikan, either pakai darat atau pakai laut gitu ya. Nah, ketika di darat melalui laut, ya pasti akan darat, laut, dan udara. Ketika pakai di laut, ya pasti akan berhentinya di pelabuhan. Ketika dilewatkan udara, pasti akan berhenti di sebuah airport. Ketika lewat darat, naik truk segala macam, pasti ada perbatasan antar negara gitu ya. Kalau di Indonesia itu mungkin kita harus membayangkan gitu ya. Kita kan kalau negara kepulauan, jadi kita bisa diakses melalui lautan, bisa diakses melalui udara, dan gini yang bisa melalui daratan juga. Contoh, kalau barang itu dari PNG masuk ke Papua itu pasti darat lebih mudah, ya kan? Tetapi kalau atau misalnya barang itu dari Malaysia masuk ke Indonesia, tapi Malaysia bagian Sarawak itu bisa lewat darat, gitu ya. Tetapi kalau yang tidak itu pasti either lewat laut, misalnya kalau dari Australia mau dimasukkan ke Jakarta misalnya atau dimasukkan ke Bali misalnya, Denpasar, Gilimanuk gitu, kan tidak mungkin lewat darat karena itu ada samudra yang harus dilintasi, makanya pakai laut atau pakai pesawat, bisa di semua airport gitu ya. Anda bisa bayangkan tidak semua negara itu mempunyai akses masuk barang itu sebanyak yang kita punya.
Kita kan bisa dilalui darat, bisa dilalui laut atau dilalui oleh di udara kan ya, karena negara kita demikian. Anda bisa bayangkan negara-negara landlocked, negara-negara di tengah benua gitu ya. Misalnya negara mana landlocked, itu banyak negara landlocked itu di Afrika itu banyak negara landlocked. Kalau Afrika Selatan yang di pesisir dia masih punya pantai. Tapi kalau yang di tengah-tengah gitu enggak. Sebentar ya, saya berikan contoh landlocked itu maksud apa? Itu maksudnya seperti apa? Sebentar. Sebentar. Baik, ini saya secara mudah saya gambarkan tentang landlocked gitu ya, artinya di mana dipungutnya gitu. Anda lihat di negara-negara Afrika seperti ini banyak negara-negara yang sebutannya adalah landlocked karena dia tidak punya perbatasannya dia tidak punya akses selain akses darat atau akses udara gitu ya. Kalau South Africa dia masih punya pantai. Namibia masih punya pantai. Kemudian Mogadishu masih punya pantai. Somalia masih punya pantai. Tapi Chad dia landlocked. Nigeria dia landlocked. Mali dia landlocked karena dia tidak punya wilayah perairan sama sekali. Hal yang sama juga terjadi di negara-negara Eropa. Ini contoh ya, ini banyak. Kalau di Afrika itu negara landlocked-nya banyak. Kalau Libya dia masih punya pantai. Algeria masih punya pantai. Mesir masih punya pantai. Tapi Chad dia tidak punya pantai. Apalagi di negara-negara Democratic of Kongo. Kongo tidak punya pantai, tapi dia punya wilayah perairan ini seperti apa ini? Danau dengan yang berbatasan dengan Tanzania. Zambia itu landlocked. Kemudian Botswana juga landlocked karena dia tidak punya wilayah perairan di tengah-tengah. Itu disebutkan adalah kalau saya ingin memperkenalkan Anda istilah landlocked itu adalah negara-negara yang tidak punya perbatasan yang wilayah perairan di negaranya. Dia pure di tengah-tengah kontinental dan tidak punya wilayah laut. Ini kalau yang di Afrika. Saya akan carikan kepada Anda yang di Eropa. Sebentar ya. Oke. Saya share ini pada Anda. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, Anda bisa lihat mana yang landlocked. Czechnya landlocked, Hungaria landlocked, Slovakia landlocked, Austria landlocked, Slovenia landlocked, Switzerland landlocked. Jerman masih punya di sini ya. Kemudian Romania masih punya di sini, Bulgaria masih punya di sini, Albania masih punya, Italia punya banyak pantai, Spanyol punya banyak pantai, Portugal juga punya banyak pantai, Belarusia landlocked. Nah, ini ya. Pokoknya negara-negara yang tidak punya perbatasan laut itu kategorinya adalah landlocked. Gitu. Oke, ini sekedar ilustrasi. Saya lanjutkan dengan perkuliahan saya. Jadi tarif adalah bea yang dipungut oleh negara terhadap komoditas ketika masuk ke wilayahnya. Dipungutnya di perbatasan, ada borders. Ya tadi kita ngomong landlocked segala macam itu berkaitan dengan borders. Bordersnya itu bisa laut, darat, dan udara.
gitu ya. Oke. Tarif itu bisa dihitung berdasarkan value, nilai barang, nilai komoditas, atau jumlah komoditas, atau gabungan antara nilai dan jumlah atau kuantitas gini ya, kuantitas, nilai komoditas dan kuantitas komoditas. Ini di sini deh, kuantitas. Oke, dan kuantitas komoditasnya. Komoditas. Oke, bentar. Saya browsingkan lagi sebentar, Bapak Ibu sekalian. Ini saya ada link, tidak apa-apa, dicatat saja linknya, Bapak Ibu sekalian. Nanti dalam perkuliahan saya akan coba satu-satu. Baik. Oke, tadi kalau saya sebutkan tarif ini menarik ya. Ini saya sudah sampaikan linknya ke Bapak Ibu sekalian. Nanti silakan dipelajari. Memang ini pakai bahasa Inggris yang beneran, bukan bahasa Inggris Timur. Tapi insya Allah ini sederhana. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin lebih mengetahui secara persis isinya apa, bisa pakai Google Translate, insya Allah masih selamat. Ini saya mohon izin memutarkan videonya. Ya, itu tadi barusan yang kita lihat adalah informasi tentang apa itu GATT
dan siapa yang mengatur GATT dan mengapa GATT mengatur tentang tarif gitu ya. Dari ilustrasi sedikit dan juga yang sudah kita diskusikan pada tatap muka sesi yang pertama, tarif itu membebani perdagangan internasional. Tarif itu sebelum Perang Dunia Kedua sudah mempunyai catatan, dicatat sebagai sebuah mekanisme perdagangan yang membuat pasar internasional itu menjadi beku. Dan kemudian ketika negara-negara berusaha untuk mencoba mencari terobosan bagaimana membebaskan diri dari kukungan tarif, mereka melakukan negosiasi secara bilateral, dampaknya adalah terjadi diskriminasi di pasar. Nah, itu yang kemudian harus diperbaiki oleh sistem perdagangan dunia. Sekali lagi, fenomena itu kemudian memberikan kesadaran bagi masyarakat internasional bahwa memang ada persoalan perdagangan yang nggak bisa selesai secara bilateral. Mereka harus duduk bersama-sama, diselesaikan secara bersama-sama on the table, dengan dasar transparansi dan seterusnya. Oke, nanti ini linknya sudah saya sampaikan di WhatsApp group. Bapak Ibu sekalian, kalau ingin belajar lebih jauh, ini tinggal di copy paste, tempel di Google Translate, nanti mudah-mudahan akan lebih memudahkan untuk memahaminya, gitu ya. Kalau saya boleh review sebentar ya, ini tarif. Ini adalah pemahaman dasar tentang basic tentang tarif dan halangan perdagangan, gitu ya. Kalau dari pertanyaan adalah siapa sih yang kolek tarif? Yang kolek tarif itu adalah negara, pasti pemerintah, karena itu bukan pungutan liar, itu yang memungut adalah negara. Negara siapa yang memungut? Negara yang menjadi tujuan pasar. Jadi misalnya kalau Amerika Serikat mengirimkan barang ke Indonesia, maka atas barang yang dikirim oleh Amerika Serikat at the borders itu akan dipungut tarif oleh pemerintah kita. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kenapa tarif dan trade barrier itu digunakan. Nah, tadi yang saya katakan di sesi yang pertama kita, sesi pagi tadi itu, yang pertama, negara itu mendapatkan pendapatan dari memungut tarif. Itu mendapatkan pendapatan dari memungut tarif. Jadi kalau di sini ada persepsi yang berbeda antara negara-negara yang biasanya negara-negara yang confidence, yang yakin bahwa industri dalam negerinya itu akan tetap unggul meskipun ada banyak barang import masuk, dan negara-negara yang ingin memberikan fasilitas yang luas bagi aktivitas perdagangan internasional, karena dalam hitungannya kalau saya tarik tarif itu rendah, orang akan banyak jualan ke negara saya bisa mendapatkan penghasilan dari Dari pajak transaksi. Itu akan lebih besar daripada saya tarif kan ya. Karena tarif memang cenderung banyak dimanfaatkan untuk proteksi gitu. Proteksi. Atau kalau dalam konteks yang kita bicarakan itu tarif adalah salah satu topik yang kita bicarakan dalam konteks market access. Jadi memang kalau ingin membatasi akses pasar terhadap satu negara ke negara yang lain, mekanisme yang paling mudah digunakan itu adalah tarif, gitu ya. Nah, tadi itu ada tipe negara yang sangat confident, sangat yakin bahwa ketika dia meskipun tarifnya dinolkan, dia tetap untung karena yang akan dia dapat adalah banyak negara yang akan berdagang dengan dia. Aktivitas perdagangan kan pajak penjualan, pajak pembelian itu bisa tetap ditarik gitu ya. Itu akan semakin menggairahkan ekonomi dalam negerinya, dan dari situ kemudian muncul pajak. Nah, pemerintah mengharapkan pendapatannya itu lebih banyak didapatkan dari pajak atas transaksi daripada dia mengandalkan tarif. Itu tipe yang satu. Tipe yang kedua adalah negara-negara yang masih mengatakan saya nggak mau deh buka pasar saya terlalu lebar gitu ya, karena saya harus melindungi industri saya. Kalau saya buka terlampau lebar, nanti industri domestik saya yang sedang saya tumbuhkan, sedang saya pupuk, itu akan tergilas gitu kan. Sehingga negara-negara itu kemudian cenderung menerapkan tarif yang tinggi. Semakin tinggi kan dia untung gitu ya. Semakin tinggi dia untung, kemudian dia melindungi. Hanya hati-hati, sekarang sudah ada aturan dalam WTO.
menetapkan tarif tidak bisa semaunya sendiri, tidak bisa tidak tetapkan tinggi sekali, tidak bisa, karena sudah ada WTO yang di dalam WTO itu dari tahun dinegosiasikan 47 sampai dengan sekarang penetapan tarif itu sudah menjadi konsensus sedunia, disepakati sedunia. Jadi kalau di forum perundingan WTO disepakati tarifnya maksimum adalah 15% misalnya, maka negara tidak bisa menetapkan lebih dari 15, tetapi dia boleh menetapkan lebih rendah dari 15, bahkan 0 pun tidak apa-apa. Gitu ya. Sehingga kemudian kenapa tarif digunakan? Ya memang biasanya tarif itu adalah mekanisme yang paling mudah untuk protecting domestic employment. Jadi memang ada unsur ingin melindungi industri dalam negerinya. Kemudian protecting konsumernya. Sebuah negara bisa saja menetapkan tarif pada produk yang dikhawatirkan akan membahayakan pada konsumsi populasinya. Contoh, South Korea Selatan itu menerapkan tarif yang tinggi terhadap import daging sapi dari Amerika Serikat karena bisa saja disebabkan dicurigai daging itu terkontaminasi suatu penyakit, gitu ya. Kemudian infant industry, sekali lagi melindungi infant industry, sehingga semua negara-negara developing country itu biasanya mengedepankan isu infant industry. Kemudian bisa juga national security, ada retaliasi, nanti dibahas sendiri. Nah, sekarang yang ingin saya jelaskan adalah macamnya tarif apa aja. Di sini ada spesifik tarif. Apa itu spesifik tarif? Spesifik tarif itu adalah tarif yang dikenakan terhadap satu unit barang import yang dikenakan satu tarif yang spesifik. Misalnya, sebuah negara menetapkan 15 dolar tarif terhadap sepasang sepatu. Tarif untuk sepatu adalah 15, tarif untuk komputer itu adalah 300 gitu. Jadi ada spesifik tarif untuk spesifik produk gitu ya, sepasang. Nah, kemudian ada ad valorem. Ad valorem itu adalah ditetapkan berdasarkan value-nya. Contohnya adalah example ad valorem tarif dikenakan 15% terhadap produk Jepang, ditetapkan oleh pemerintah Jepang atas produk mobil Amerika Serikat. Nah, 15 itu akan meningkat jika value yang diimport itu naik. Jadi tidak pada 15. Jadi kalau harganya itu 10.000 per vehicle, harganya sekian. Maka this price increase to protect domestic producer at valorem ditetapkan based on value, gitu ya. Kemudian, nah ada import kuota dan seterusnya. Jadi kalau yang saya sampaikan ini macam-macam tarif untuk mudahnya saja ya Bapak-Ibu sekalian ya. Atau nilai komoditas, kuantitas dan seterusnya. Nilai kuantitas komoditas atau gabungan antara nilai dan kuantitas komoditas. Nilai komoditas tadi ilustrasinya yang ad valorem tadi itu, yang spesifik itu kan spesifik tarif untuk spesifik barang gitu ya. Kalau yang nilai komoditas ya tadi itu. Kalau nilainya 10.000, tarifnya adalah 15 dolar. Kalau nilainya barang itu sama-sama mobil kan, kalau mobil harganya 10.000, tarifnya adalah 15. Kalau mobilnya harganya 25.000, maka tarifnya adalah tidak 10 lagi. Beda dengan kalau yang spesifik tadi, spesifikan sepatu sekian, komputer sekian. Tapi kalau yang ad valorem ditentukan berdasarkan value dari komoditasnya. Sama-sama mobil, tapi kalau mobilnya harganya 250.000 US, maka tarifnya tidak bisa 150 lagi, tapi dia naik berdasarkan value-nya. Nah, kemudian kalau berdasarkan kuantitasnya adalah kalau per biji itu misalnya 5 dolar tarifnya. Tetapi kalau dia menjadi misalnya nominalnya itu 10.000, maka hitungannya
penetapan angka tarifnya berdasarkan jumlah komoditasnya. Dia punya range-nya. Jadi progresif, kalau yang ad valorem progresif berdasarkan value barangnya, kalau yang berdasarkan yang satunya lagi berdasarkan jumlahnya. Semakin banyak tarifnya semakin tinggi. Gitu ya. Nah, kemudian ada gabungan antara nilai dan kuantitasnya. Nilai dan kuantitas, nilainya sekian, kuantitas sekian, digabungin jadi satu, tarifnya segini. Gitu ya. Itu gambarannya seperti untuk memudahkan saja, karena nanti pada prakteknya Bapak Ibu sekalian nggak perlu bingung ngitung ini berapa ininya, karena secara internasional itu sudah ada tabelnya gitu. Oke, disepakati ad valorem, disepakati spesifik tabelnya. Jadi orang bea cukai tinggal melihat, oh ya tarifnya sekian ya. Dan si penjual ketika ditagih tarif itu dia sudah tahu bahwa akan bayar sekian tarif. Karena kan ingat tadi itu yang saya sebutkan ada prinsip transparansi, ya kan, transparansi. Jadi mekanisme pengenaan tarif, bagaimana cara menghitungkannya itu harus disubmit semua ke WTO, sehingga ketika saya mau kirim barang ke Jepang misalnya, saya tahu saya akan dipungut berapa nanti tarifnya. Gitu ya. Karena cara menghitung tarif itu satu dunia sama, sedunia sama. Tidak bisa Jepang punya hitungan sendiri, Indonesia sama. Dan tabel tarif itu disepakati secara internasional. Intinya demikian. Ini secara mudah saja. Kalau pada tekniknya, pada prakteknya nanti kalau kita bicara tentang, kalau Anda nanti yang di bea cukai bisa bicara tentang hal yang lebih detail dan teknis. Oke, itu tentang tarif. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan karena ini sifatnya informatif. Kemudian saya yang tadi itu, tadi tarif ya, yang berikutnya adalah kuota. Kuota itu adalah pembatasan masuk komoditas yang pembatasan kuantitas terhadap masuknya komoditas ke suatu negara. Yang batasi siapa? Negara pasar domestik. Negara tujuan pasar yang membatasi. Kuota ada yang ada dua. Ada yang absolut. Satu lagi ada yang parsial. Kuota absolut itu melarang secara total masuknya barang ke negaranya. Kalau dalam bahasa sekarang namanya banning. Allahu Akbar. Maaf. Ke negaranya. Istilah casualnya adalah banning. Melarang total, nggak boleh masuk sama sekali. That's a banning. Sementara kalau kuota parsial, itu ada dua jenisnya. Dihitung berdasarkan kuantitas, dihitung berdasarkan asal komoditas, atau kombinasi. Dihitung berdasarkan kuantitas dan asal komoditas. Gitu ya. Kalau yang absolut saya pikir nggak ada masalah ya, kan jelas dilarang masuk semua daging dari Australia, dilarang masuk, sudah selesai, banning itu namanya. Parsial absolut secara keseluruhan. Nah, kuota yang parsial itu penjelasannya seperti berdasarkan kuantitas, seperti ini penjelasannya Ibu sekalian. Kuota parsial
parsial. Ilustrasinya ini karena di Zoom ya, nggak ada papan tulis. Kalau pakai papan tulis mungkin akan lebih mudah urusan saya ini, tapi karena nggak ada papan tulisnya, maka kita mainan di sini. Sabar ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, sebentar. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kuota itu jelas membatasi akses pasar karena ilustrasinya seperti ini. Ini adalah kebutuhan misalnya ya. Ini kebutuhan negara. Ini adalah kebutuhan negara terhadap kebutuhan negara terhadap suatu komoditas. Itu kalau tanpa kuota itu bisa segini, sekota ini, sebesar ini. Tetapi pemerintah mengatakan kebutuhan saya segini, tapi saya hanya akan membuka, tapi saya memutuskan dari kebutuhan yang seperti ini, saya hanya buka sekian, saya hanya membuka itu untuk dari luar negeri saya akan buka sekian. Ini yang disebut sebagai pembatas kuota parsial menentukan dari kuantitas. Dari kuantitas. Saya nggak tahu siapa yang akan memenuhi ini, pokoknya dari sekian banyak kebutuhan, saya bikin aja ya, agak lebar gini ya. Dari banyak kebutuhan atau segini dia sudah sepertiganya. Hanya segitu yang dapat dari yang bisa saya buka untuk negara lain, gitu ya. Dari ekspor, dari import saya buka sekian. Selebihnya akan saya penuhi sendiri, katanya negara itu. Ini contoh parsial berdasarkan kuantitas. Dia tutup mata asal barang. Nah, kalau skema yang kedua, untuk kebutuhan ini biasanya negara A ini diasup oleh ini nggak ada ini ya, nggak ada gambar bendera ya. Diasup oleh negara ini, bentar. Biasanya yang mengasup, sebentar, maaf, nggak usah begini. Biasanya untuk kebutuhan ini negara-negara yang jualan ke dia, itu adalah negara ini dengan porsi yang berbeda-beda ya, Bapak Ibu sekalian, dengan porsi yang berbeda-beda ya. Negara ini, kemudian ada negara ini, atau dan negara ini, C kayak gitu ya. Nah, kebutuhan terhadap satu barang ini kalau di negara ini biasanya akan dipenuhi oleh negara-negara ini. Saya tak ginikan aja biar konsisten dengan, mudah-mudahan paham ya. Pokoknya kebutuhannya sekian, sudah. Kebutuhan 100% itu
dipenuhi oleh negara yang bermacam-macam ini. Dia mengatakan parsial gitu ya, kalau pembatasan parsialnya adalah saya kok kenapa dia dapat sekian? Ya karena saya batasi. Maksud gini, maaf, gini. Negara-negara ini adalah negara-negara yang bisa mengekspor, yang bisa mengimpor barang ini di negara biru. Kuota parsial berdasarkan asal dikatakan ya oke, yang boleh masuk adalah ini, yang boleh masuk adalah ini, yang boleh masuk adalah ini, dan yang boleh masuk adalah ini. Sudah. Ini kok nggak boleh masuk? Iya, nggak boleh masuk karena ada kuota. Saya cuma ngasih tempat untuk yang 4 ini aja. Ini situasi yang saya sebutkan sebagai kuota berdasarkan asal barang, asal komoditasnya. Kalau yang ketiga itu adalah gabungan antara 1 dan 2. Ini kebutuhannya. Dari kebutuhan ini, kemudian ditetapkan ini saja yang bisa diimport, dan kemudian negara ini hanya bisa dapat segini, negara ini hanya bisa dapat segini, negara hijau hanya bisa dapat segini, sudah, misalnya. Yang kuning dapat, oke lah, kuning dapat segini. Atau agar tampak bedanya dengan yang situasi yang sebelah, saya biasanya dapatnya banyak hijau, katanya hijau. Nggak bisa hijau, kamu cuma bisa dapat sekian. Saya bisanya banyak, enggak, kamu biasanya cuma dapat sekian. Saya batasi, kalau yang biru tetap boleh segitu, hijaunya saya pangkas, kuningnya saya pangkas. Kalau bisa segitu, iya, karena saya mau memasukkan ini, memberikan kesempatan bagi hijau tua ini masuk juga pada ini. Tapi jumlahnya berapa? Ya, jumlahnya terbatas, hanya boleh segini, nggak bisa sebanyak ini. Yang skema 3 ini adalah skema yang ketiga, kuota membatasi, jumlahnya dibatasi, asal barangnya dibatasi. Kalau yang pertama sudah dibatasi berdasarkan jumlahnya, kalau yang kedua pembatasannya bertentukan asal barangnya, kalau yang ketiga dibatasi jumlahnya dan dibatasi asalnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah kalau tarif tadi itu kan mudah-mudahan sudah jelas ya Bapak Ibu sekalian. Tarif itu menjadikan barang menjadi harga barang import menjadi tidak kompetitif terhadap barang dalam negeri, kan gitu ya. Nah, kalau kuota efeknya apa terhadap barang import kuota? Kalau kuota, efeknya terhadap barang import apa? Sehingga kuota dikatakan sebagai halangan yang membatasi akses pasar. Kalau kuota apa? Efeknya apa? Kalau tarif, saya tulis ya. Kalau tarif itu efeknya menaikkan harga jual barang import di pasar domestik. Kenapa domestik? Karena apa? Ya karena ada beban tarif yang dikompensasikan pada harga barang. That's simple, as simple as that.
Karena ada tarif dikompensasikan pada harga barang sehingga menyebabkan harga impor di pasar domestik itu melonjak. Lebih mahal. Dari mana ya? Dari barang domestik. Sehingga ketika kalau barang importnya itu lebih mahal, maka dia sekali lagi saya ucapkan efeknya adalah disfavored. Nanti pada aspek tentu dia akan driven out of the market gitu. Kalau kuota apa ininya? Dampaknya apa? Kuota itu menyebabkan barang naik atau harga barang turun, Bapak Ibu sekalian. Kuota menyebabkan harga barang naik. Harga naik bukan karena ada efek tarif, tapi karena aspek kelangkaan, aspek supply dan demand. Supply-nya tinggi, demand-nya tinggi, supply dibatasi, tentu saja harganya menjadi naik, gitu kan ya. Barangnya langka. Sudah harganya naik, barangnya langka. Nah, tentu saja dua aspek ini karena kuota kan. Kalau kuota kan begini, barangnya harganya naik, barangnya langka. Ini aspek kuotanya seperti itu. Maka kemudian ya tadi itu kembali lagi, dia barang-barang import itu akan disfavored, apalagi kalau di pasar domestik ada barang pengganti, apalagi kalau ada aspek barang substitusi di dalam pasar domestik, malah semakin disfavored barang-barang barang importnya. Ya kan? Jadi itu aspeknya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang berikutnya, apa sih, bagaimana, bentar, saya enggak gini nanti kesulitan mengatur. Itu yang tadi yang secara sederhana saya bisa jelaskan berkaitan dengan tarif dan kuota. Pertanyaannya adalah, tarif dan kuota nyata itu adalah kebijakan perdagangan yang kasat mata, itu membatasi akses pasar. Karena seharusnya tanpa tarif, importer akan bisa menjual barang lebih banyak di negara tujuan pasar, tetapi karena tarif yang tinggi itu menyebabkan barang impor tidak kompetitif, gitu ya. Sementara untuk kuota, kalau tidak ada kuota, demand-nya mungkin tinggi, tapi supply dibatasi dengan mekanisme kuota. Bagaimana ini? Jadi memang ini adalah, saya mencoba memberikan pembuktian bahwa tarif dan kuota itu adalah ketentuan, itu adalah kebijakan perdagangan yang sudah nyata-nyata ini membatasi akses pasar. Oke, sekarang bagaimana aturan WTO berkaitan dengan tarif? Aturan WTO-nya ngomong apa tentang tarif? Secara mudah, aturan WTO satu, tarif bisa dipungut asal tidak dengan maksud ada protektif, tidak menjadi halangan perdagangan, dan tidak melanggar prinsip
non-diskriminasi. Itu ketentuannya WTO. Dipungut boleh. Kemudian ketentuan berikutnya adalah negara tidak boleh menetapkan tarif lebih tinggi dari yang telah disepakati secara global. Tarif komitmen. Gitu ya. Ada tarif komitmen tarifnya, disepakati. Jadi berunding di forumnya WTO, menurunkan tarif, pulang ke negara masing, diterapkan itu komitmennya. Tidak sepakat di meja perundingan internasional, pulang terus tidak dijalankan, tidak boleh itu. Itu pelanggaran ketentuannya WTO, gitu ya. Tarif komitmennya harus dipenuhi. Kalau kuota itu dilarang oleh kuota itu, sekali lagi, kuota itu pada dasar, jadi kalau tarif itu hanya akan dilarang oleh WTO ketika dia protektif, ketika dia diskriminatif, dan ketika dia menjadi halangan perdagangan. Jadi batasnya sampai mana case per case, gitu. Tapi pada intinya satu hal yang harus diingat pada mekanisme tarif, tidak boleh menerapkan tarif lebih tinggi dari yang disepakati. Jadi kalau sedunia sepakat tarif untuk komoditas X adalah 10, maka pulang ke negara masing-masing maksimum 10 yang boleh diterapkan. 11 tidak boleh, 10,1 tidak boleh. Tapi menerapkan lebih rendah dari itu boleh. Gitu. Kalau kuota, itu oleh WTO bilang kuota itu jelas, kuota itu sifat pelarangannya gini, kuota itu nah, jadi WTO itu mengatakan kuota. Jadi WTO itu bukan tidak tegas ya, tapi syaratnya itu yang penting adalah karena memang secara per se kuota itu pasti menjadi halangan perdagangan, pasti. Tetapi WTO masih membuka peluang bagi negara-negara untuk menerapkan kuota in a certain circumstances, dalam situasi khusus. Asalkan kuotanya itu tidak menimbulkan kerugian bagi negara yang kena kuota, dan yang kedua tidak diskriminatif. Tetapi kalau kembali pada skema ini, Bapak Ibu sekalian, pada skema ini skema diskriminatif pasti. Karena yang diperbolehkan, kalau ini agak tidak diskriminatif, karena negara tutup mata. Saya nggak peduli dari mana saja, pokoknya kalau sudah limit ini tercapai, saya tutup pintu importnya. Ini tidak diskriminatif. Tetapi ini diskriminatif. Ini tambah lagi. Sudah dibatasi ini kemudian karena orang tidak menentukan kenapa dia dapat segini, kenapa dapat segini, itu tidak pernah ada justifikasinya. Sehingga kalau saya bisa katakan kebijakan kuota itu WTO cenderung melarang, kecuali pada skema ini. Melarangnya karena apa? Melarangnya karena sudah pasti kuota itu diskriminatif, apalagi pada skema yang ini, gitu ya. Baik, saya beri kesempatan Pak Lukman dan Pak Lutfi, mungkin ada yang mau tanya ke saya. Ya, terima kasih Bu. Mau tanya Bu? Silakan Pak Lukman. Kemarin ketika KPK menangkap masalah kuota impor daging itu Bu, daging dari Australia, di mana kuota impor itu melebihi batas
Sehingga yang terjadi peternak lokal tidak bisa bersaing dengan daging impor yang dalam tanda petik berserakan di pasar. Nah, ini hubungannya dengan hukum dagang internasional. Yang terjadi, lah meskipun ketentuan-ketentuan dari WTO secara regulasi dan normatif itu dibuat, tapi namanya oknum, Bu. Ini oknum dua negara, Bu. Ini oknum dua negara, Australia dan Indonesia, di mana importir, apa namanya, Bu? Nama Cina, Bu. Importirnya Cina, Lumowa. Lah itu dalam tanda petik sudah melanggar ketentuan kuota, Bu. Soalnya kuota itu dibatasi, terjadi kuota itu melebihi kuota, Bu. Ini melebihi kuota, Bu. Ini yang terjadi dalam fakta persidangan kemarin, Bu. Melebihi kuota, yang terjadi peternak lokal itu menjerit, Bu. Karena tidak bisa bersaing dan tidak bisa karena ketika melimpah ruah impor, mereka akan murah di pasaran, Bu. Kemudian kita tidak bisa jual. Ini yang terjadi secara teori ekonomi ketika barang banyak di luaran, stok banyak, maka yang terjadi apa, Bu? Harga akan menjadi murah dengan sendirinya. Itu kan sentimen pasar, Bu. Nah, yang terjadi sekarang ketika terjadi apa, Bu? Kuota itu dipermainkan oleh kedua belah pihak, importir dan eksportir. Jadi secara tidak langsung dia melanggar ketentuan WTO. Dan itu tidak ada perikik, Bu. Tidak diperikik sama wasit dari WTO. Dan itu biasa berjalan mulus. Dan itu hanya biasa-biasa aja. Dan itu akan terjadi terus. Presiden buruk ini akan terjadi di dua negara yang lainnya. Dan ini contoh kan, Bu, sampailah ketika Australia dan Indonesia mementaskan kejadian ini. Maka yang terjadi ya namanya meskipun ketentuan hukum yang dibuat secara multilateral, Bu, dan itu tidak bisa menjangkau semua, Bu, terhadap peristiwa hukumnya, Bu. Benar kan, Bu? Tidak bisa menjangkau terhadap peristiwa hukumnya. Atas kejadian ini WTO tidak menyempritlah apa yang terjadi terhadap kelebihan kuota daging impor yang terjadi di Indonesia oleh Australia dan menyebabkan peternak lokal itu menjerit dan mengganggu perekonomian Indonesia. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Pak Lukman. Baik, menarik. Terima kasih banyak, Pak Lukman. Nanti tugas follow up tugas untuk sesi yang ketiga, Bapak Ibu sekalian belajar mandiri adalah saya mohon nanti tugasnya adalah saya tulis di grup ya. Tugasnya adalah mencari contoh kasus. Saya tulis ya, tugas mencari contoh kasus pelanggaran perdagangan terkait kuota dan tarif. Bisa menyangkut yang melibatkan Indonesia atau negara lain. Yang tadi disampaikan oleh Pak Lukman bagus. Nanti mohon Pak Lukman cari beritanya atau clippingnya, submit aja di grup, Pak. Nanti besok akan kita bahas sedikit tentang apa yang kasus-kasus yang disampaikan oleh yang berkaitan dengan kuota dan tarif, gitu ya. Sekali lagi, Pak, yang nyemprit kalau terjadi pelanggaran kuota itu tidak langsung WTO, karena WTO tidak bekerja dengan melihat satu persatu kasus di tiap negara. WTO itu bukan polisi yang bekerja seperti itu. Paling yang mengadukan tentang kuota itu adalah pihak yang dirugikan. Siapa?
Kalau misalnya antara Australia dengan Indonesia, sepakat, oke ya, Australia kamu tak kuota ya, gini ya, sekian gitu. Tapi ternyata kemudian, dan tentu saja kebijakan kuota ini harus diumumkan oleh Indonesia ke seluruh dunia. Oke, untuk daging sapi, saya menetapkan kuota. Kuota apa? Tidak mungkin kuota berdasarkan asal barang. Karena kalau itu yang diterapkan, Indonesia sudah otomatis melanggar most favored nation, melanggar sesama. Tapi Indonesia masih bisa menerapkan kuota berdasarkan kuantitas, yang skema yang pertama. Saya untuk kebutuhan sapi, hanya saya buka import sampai 10% misalnya, sampai tadi ilustrasi yang saya sebutkan tadi itu. Silakan masuk semuanya. Kalau sudah sampai pada angka itu, saya tutup pintunya, gitu ya. Nah, kalau pada yang kasus yang saya tidak tahu persis kasus yang disampaikan Pak Lukman secara presisi seperti apa, tapi sekali lagi WTO tidak bekerja dengan cara nyempriti kalau ada pelanggaran kuota. Yang akan nyempriti terjadinya pelanggaran kuota itu either sesama pelaku perdagangan, misalnya ya, Indonesia bilang saya hanya akan menerima import sampai dengan angka 10.000 misalnya. Itu sedunia tahu, karena Indonesia wajib melaporkan. Dan seluruh dunia tahu bahwa 10.000 itu sudah terpenuhi. Tapi kemudian ada negara ketiga, atau misalnya negara, ada Cina atau misalnya, Australia misalnya, bisa memasukkan lagi. Sehingga kuota yang katanya Indonesia itu 10.000, itu karena dimasuki oleh Australia lagi sekian, maka kuotanya jadi tinggal 15.000 misalnya. Siapa yang teriak? Tidak mungkin Australia menggugat Indonesia atau Indonesia menggugat Australia karena sudah kamu jual aku kebanyakan, tidak mungkin begitu. Yang akan melaporkan peristiwa kelebihan kuota ini adalah pihak ketiga yang dirugikan. Sesama penjual daging akan tanya, kok kamu bisa sih masukin barang sampai dengan melebihi kuota? Dilaporkan itu. Jadi itu skema yang paling mungkin seperti itu, Pak. Apalagi kalau Pak Lukman bicara oknum ya, kalau bicara oknum itu anomali, Pak. Artinya tidak bisa kita bicarakan sebagai garis besar substansi perkuliahan kita. Tapi kalau tadi saya sebutkan, jadi kalau misalnya Indonesia membatasi kuota, pokoknya untuk barang ini saya hanya bisa sampai 10.000. Silakan kamu masuk cepat-cepatan. Setelah sampai 10.000 saya tutup pintunya. Tapi kemudian ternyata ada oknum atau apa bertransaksi di luar skema resmi gitu ya, under table transaksi, jika kemudian negara A, B, C, D yang sudah tadi memasukkan sampai dengan batas tertentu, B bisa masukkan lagi sehingga importnya yang tadinya cuma dibilang 10 jadi 15, itu akan terbaca Pak secara internasional karena ada kewajibannya kita untuk melaporkan. Yang protes pasti adalah negara-negara yang sesama penjual daging tadi itu, Pak. Kamu kok bisa masukin lebih dari itu? Dan Indonesia, yang digugat siapa? Yang digugat Indonesia, pasti. Indonesia, kamu mendiskriminasi aku ya. Itu ada kuota segitu banyak, kamu kasih kesempatan negara itu, sehingga kamu melanggar sendiri ketentuan kuotamu. Biasanya begitu. Negara yang dirugikan itu kemudian lapor ke WTO. Nah, baru bisa gitu, Pak. Bukan WTO yang nyempriti peristiwa itu. Nanti karena ada laporan, baru kemudian diproses laporan itu apakah selesai dengan cara konsultasi, apakah perlu panel dan seterusnya. Mungkin itu Pak Lukman yang bisa saya sampaikan kepada panjenengan untuk kuliah siang hari ini. Ada pertanyaan lain atau komentar, Bapak Ibu sekalian? Baik, saya mohon izin melanjutkan sehingga rule on market access secara sederhana sudah kita bicarakan tentang ini, rule on market access kita sudah bicarakan ini secara singkat dan mudah-mudahan penjelasan saya yang ringkas ini bisa dipahami dengan baik. Saya akan masuk pada hal yang berikutnya adalah tentang rules on unfair trade practices. Ada dua.
Jadi unfair practices itu ada 2 sebentar ya. Sebentar. Saya ini slide saya itu rata-rata saya tulis pakai bahasa Inggris. Saya cari yang bahasa Indonesia itu, nah kan bahasa Inggris semua. Mari. Terhadap ketentuan apa yang diklasifikasikan oleh WTO sebagai unfair trade practices itu ada 2, dumping, ada lagi subsidi. Saya masuk subsidi dulu ya. Subsidi itu adalah kontribusi finansial yang diberikan pemerintah kepada industri pelaku pada industri domestiknya gitu aja. Pada industri domestiknya. Itu subsidi. Subsidi dulu ya. Kontribusi finansial yang diberikan pemerintah kepada industri domestiknya. Nah, subsidi ini Bapak Ibu sekalian, kata klasifikasinya green light. Subsidi yang kategori pelarangannya subsidi itu ada 3. Subsidi yang disebut sebagai green light subsidi, artinya dia boleh diberlakukan, tidak dilarang oleh WTO. Kenapa dia tidak dilarang oleh WTO? Karena biasanya tidak diberlakukan secara diskriminatif, dikasih semua. Pemerintah memberikan subsidi kepada semua pada industri domestiknya. Nah, kemudian biasanya subsidi ini diberikan untuk kemanfaatan umum. Contoh, misalnya begini, saya ini pengusaha, Pak. Saya mau bangun pabrik di Sumeneb, tapi lokasi pabrik saya itu dalam, Pak. Nggak ada jalan aspalnya, masih belum terjangkau listrik, masih belum ada air bersih, gitu ya. Padahal kalau misalnya saya bangun pabrik saya di sana, itu nanti akan menyerap tenaga kerja, menyumbangkan PAD sekian persen, dan seterusnya. Maka kemudian saya menghadap ke Bupati Sumeneb. Pak Bupati, saya mau bangun pabrik di sini, dan seterusnya. Tapi tapi jalannya masih begitu, Pak. Tidak ada akses listrik, dan seterusnya. Maka yang dilakukan oleh Pak Bupati adalah pemerintah dalam hal ini adalah dibangunkan jalan raya dibuka jalan raya, dibangunkan jalan menuju akses ke pabrik tersebut, dipasangkan listrik, dipasangkan air, gitu ya, untuk daerah itu. Siapa yang akan menerima manfaat? Tidak pabrik itu,
Tapi orang-orang sekitar pabrik itu akan merasakan manfaat dari dibangunnya jalan raya, dipasangkannya listrik, dipasangkannya air, itu akan memberikan manfaat. Dan jalan raya itu tidak hanya akan dilalui oleh truk-truk dari untuk ke pabrik itu, tapi akan membuka akses jalan lebih besar untuk siapapun. Sehingga perputaran aktivitas ekonomi di wilayah itu akan meningkat, PAD akan meningkat, ada serapan tenaga kerja dan seterusnya. Multiple efeknya besar, gitu ya. Nah, kalau subsidi yang seperti ini oleh WTO tidak bisa ditindak, boleh, karena kan bangun jalan, menyediakan listrik dan air itu bisa diakses tidak hanya oleh dia, tapi nanti bisa kemungkinan saja di areal situ akan ada pabrik milik perusahaan lain. Ada pabrik lain yang juga menikmati akses yang disediakan pemerintah yang memang awal mulanya itu diminta atas permintaan perusahaan itu. Paham ya? Untuk konteks itu namanya green light. Contoh dua, yang green light adalah pemerintah itu kan ketika ada pabrik, itu pasti ada persyaratan AMDAL-nya. Tidak boleh mencemari lingkungan ini dan itu dan seterusnya. Kemudian ketika pabrik itu berdiri, AMDAL-nya mengatakan, Pak Bupati, kalau saya ini ada peraturan baru bahwa saya harus comply dengan AMDAL yang demikian. Saya mau, Pak, mematuhi aturan itu saya mau. Tapi saya mempunyai keterbatasan dana untuk menyiapkan kolam pounder lebih luas, misalnya. Dia sekarang sudah punya kolam pounder, tetapi saya kalau diminta untuk melebarkan kolam pounder ini, saya mempunyai keterbatasan, Pak. Kenapa? Iya, saya kan harus beli tanah lagi dan seterusnya gitu. Maka kalau kemudian itu tanah, misalnya kemudian pemerintah memberikan subsidi, ya sudah, saya bebaskan, bisa saja itu skemanya nggak satu pabrik ya, beberapa pabrik pada satu wilayah, kemudian bisa share ponder gitu. Atau bisa kemudian limbah dari pabrik itu dibiayai oleh pemerintah untuk dikonversikan menjadi pupuk atau menjadi apapun lah yang lebih bermanfaat. Nah, ketika pemerintah memberikan bantuan kepada pengusaha lokal atau industri domestiknya agar bisa comply pada aturan AMDAL, itu nggak bisa disebut sebagai itu subsidi, tetapi nggak bisa dikenai tindakan, gitu ya. Nah, kemudian pemerintah memberikan bantuan untuk dana riset dan pengembangan pada sebuah perusahaan agar produknya lebih ramah lingkungan, agar produknya bisa menjadi lebih murah dan seterusnya. Itu kalau pemerintah memberikan itu, maka subsidi itu tidak bisa dikenai tindakan oleh WTO. Artinya diperbolehkan. Gitu ya. Itu yang green light. Untuk memudahkan cerita green light, saya akan langsung mengkontraskan green light ini dengan red light. Nanti kita ketemu di tengah. Green light itu kemudian ada yang red light subsidies. Per se dilarang. Contohnya, subsidi ekspor. Dia dilarang karena pasti diskriminatif.
Oke. Subsidi ekspor. Saya beritahukan. Ilustrasinya seperti ini. Saya pengusaha, Pak. Kemudian dengan kemampuan yang ada pada saya bisa menghasilkan satu item komoditi produk gitu ya, harganya 15.000. Sudah siap saya lempar ke pasar internasional. Ternyata di pasar internasional satu barang itu harganya 10.000. Kalau saya memaksakan diri menjual, memasukkan barang dengan harga 15, sudah jelas barang saya tidak laku. Ya, sudah jelas itu. Kok bisa 15.000? Iya, dengan kemampuan saya yang ada, ya kan, the best, harga terbaik yang bisa saya hasilkan adalah 15.000. Saya tidak bisa lebih rendah dari itu, gitu kan? Di luar harganya 10.000. Kalau saya paksakan lempar dengan 15.000 pasti tidak laku, gitu ya. Sehingga kemudian saya menghadap ke pemerintah. Bapak atau Ibu, saya ini pengusaha nasional, saya punya buruh 3.000, gitu ya. Lokasinya di daerah di wilayah Anda, gitu. Pak Gubernur, saya atau dia bicaranya ke level pimpinan yang di atas. Kalau ini ada barang sekian kontainer, saya akan lemparkan ke pasar internasional. Di luar harganya 10, the best price saya bisa produksi 15.000. Pemerintah bilang, kemudian, ya Pak, kalau saya jual saya pasti rugi, Pak. Kalau saya rugi, pabrik saya akan tutup. Kalau pabrik saya tutup, saya akan PHK 3.000 orang. Kalau 3.000 orang itu saya rumahkan, maka angka kemiskinan di daerah itu akan meningkat, anak putus sekolah akan meningkat, PAD akan menurun, dan seterusnya. Dampaknya akan besar, gitu. Pemerintah bilang iya memang ya, kalau begitu memang Anda, apa yang terjadi ya Pak? Saya minta bantuan Pak biar barang saya laku. Oke. Yang dilakukan oleh pemerintah ya sudah. Ini ada dana yang bisa saya supportkan pada harga jual ekspor Anda. Akan didukung berapa? Tergantung duitnya pada pemerintah ada berapa. Ada pemerintah yang ngasih dukungan sampai harganya 9.500, gitu ya. Kalau dijual, ada barang baru masuk, harga 1.500, laku lah pasti kan ya. Tapi kemudian di pasar internasional itu akan ada shock, akan ada kejutan. Ada barang baru masuk, harganya 9.500. Bagaimana mungkin? Itu struktur harga pasar di pasar internasional pasti akan bergoyang. Ini harga wajarnya 10.000, harga wajarnya 10.000. Kita sama-sama tahu, kalau memproduksi barang itu harga terbaiknya adalah 10.000. Nggak mungkin ada orang bisa menjual lebih murah dari 10.000. Tapi ada barang masuk dengan harga 9.500. Atau mungkin kalau mau bisa bilang ekstrim, ada barang masuk dengan harga 7.000 misalnya. Konstelasi harga pasar di pasar internasional pasti akan hancur. Pasti akan rusak. Ya kan? Bagaimana mungkin harga 7.000? Nah, pada titik itulah dampak subsidi terhadap ekspor itu dilarang. Karena sudah pasti menyebabkan konstruksi harga pasar internasional itu pasti akan hancur. Kemudian subsidi pada aspek ini itu menjadikan pasar menjadi tidak aman. Saya tidak bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi di pasar saya. Karena saya tidak tahu negara itu akan memberikan subsidi kepada pengusahanya berapa, saya nggak tahu. Saya tidak pernah bisa ngukur berapa yang akan dikasih sama dia. Bisa dikasih sampai 5.000, bisa dan seterusnya. Dan saya tidak bisa memprediksi, karena nggak bisa diprediksi itu menjadikan saya takut berdagang di arena itu. Nah, itu aspek destruktif pasarnya yang menyebabkan subsidi untuk ekspor itu per se dilarang. Itu adalah trade barrier yang nyata gitu ya. Di tengah-tengah green light dan di tengah-tengah red light itu ada yellow light. Jadi persis kayak lampu
persis kayak lampu ini, lampu lalu lintas. Ada yellow light subsidies. Yellow lights itu adalah hanya akan dilarang jika menimbulkan kerugian. Jadi yang potensial, kalau yang ini jenis subsidi ekspor itu pasti subsidi ya pasti, ini sudah pasti. Sebentar. Ya. Contohnya subsidi. Yellow light itu hanya akan dilarang jika menimbulkan kerugian. Saya berikan contoh di sini nggak ada. Tapi ya. Oke. Tidak selamanya green light itu akan menjadi green light. Jadi aspek ini tidak selamanya pure green light. Ketika dalam pemanfaatannya green light ini menimbulkan kerugian, maka dia akan jadi yellow light. Contoh, pemerintah memberi subsidi terhadap BBM, bahan bakar minyak. Ya. Kalau pemberian subsidi itu diberikan subsidi, diberikan spesifik hanya kepada rakyat yang miskin, mungkin akan masuk pada green light. Tetapi kan subsidi BBM diberikan rata ya, pokoknya pada BBM dikasih harga sekian gitu. Itu meskipun esensinya dia green light, tapi pada pelaksanaannya dia bisa jadi yellow light. Karena apa? Pabrik-pabrik yang seharusnya tidak tidak terkualifikasi boleh menikmati subsidi itu, dia pasti akan menikmati harga subsidi kan? Yang protes siapa? Yang protes adalah mitra dagangnya. Enak ya, kamu pabrikmu itu bahan bakarnya pakai BBM yang subsidi ya, kan gitu. Nah, ketika green light yang dilaksanakan kemudian menimbulkan kerugian, maka dia akan menjadi yellow light. Tetapi kalau green light itu tidak ada yang dirugikan, maka dia tetap akan green light. Tetapi nggak ada red light yang bisa jadi yellow light. Jadi subsidi ekspor akan selamanya red light. Jadi yellow light itu syaratnya adalah subsidi diberikan dan menimbulkan kerugian bagi negara partner, maka dia akan jadi yellow light. Oke. Itu dari saya tentang subsidi. Ada komentar, ada pertanyaan, Pak? Baik, tugasnya adalah, kalau tadi itu adalah tugas yang kedua adalah mencari contoh kasus pelanggaran berkaitan dengan subsidi atau mencari contoh kasus, mencari contoh atau berita ya. Berita terkait subsidi. Oke, tugasnya sudah saya kirimkan ke grup. Silahkan untuk diakses, Bapak Ibu sekalian. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu?
Kalau tidak ada, saya akan akhiri kuliah pada sore hari ini. Kita ketemu besok. Nanti materi untuk sesi yang ketiga akan saya kirimkan pada Anda. Kita akan diskusikan besok. Besok saya sampaikan jadwalnya, gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman yang tidak berkesempatan untuk kuliah pada hari ini ada kesempatan untuk gabung besok. Terima kasih sudah dengan tekun mendengarkan kuliah saya. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saya cukupkan kuliah untuk sesi yang kedua ini. Sesi ketiganya adalah belajar mandiri, mencari tugas yang saya sampaikan di WhatsApp group. Terima kasih Jeng Evi, terima kasih Pak Lukman dan Pak Lutfi sudah menemani saya dalam perkuliahan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Ketemu sehat lagi terus, besok Bu. pagi. Salam sehat, Bu. Salam sehat. Ya, alhamdulillah. Ya, banyak istirahat, Pak. Saya pamit dulu, Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.